penentuan delta H berikutnya, yaitu berdasarkan energi ikatan. Ini suatu data ya. Diingatkan kembali, penentuan delta H itu ada 4 caranya ya. Kita sudah belajar penentuan delta H dengan percobaan, kemudian dengan hukum Hess, yang ketiganya dengan data delta HF ya, pembentukan standar, dan yang terakhir dengan penentuan delta H berdasarkan data juga ya, energi ikatan. Jadi seperti apa yang keempat ini, kita lihat dulu nih. Suatu reaksi kimia itu terjadi akibat adanya pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan yang baru ya. Nah, pada waktu pembentukan ikatan kimia dari atom-atom akan terjadi pelepasan energi, sedangkan untuk memutuskan ikatan itu diperlukan energi. Diingatkan kembali, ikatan kimia itu ada 2 ya, ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen. Nah, yang dimaksud ikatan-ikatan di sini adalah ikatan kovalen. Jadi kalau zat-zatnya yang bereaksi tersebut berdasarkan ikatan kovalen, maka berlaku yang ini ya. Jadi reaksi kimianya berlangsung berdasarkan pemutusan ikatan, kemudian hasil reaksinya adalah terbentuknya ikatan-ikatan yang baru ya. Nah, untuk pada pembentukan ikatan terjadi pelepasan kalor, sedangkan pada waktu memutuskan ikatannya itu diperlukan energi ya. Nah, kalor ya. Nah, sekarang jumlah energi yang diperlukan pada saat memutuskan ikatan antar atomnya dalam 1 mol, suatu molekul yang berwujud gas itu disebut energi ikatan. Jadi energi ikatan ini adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom dalam suatu molekul ya, untuk membentuk molekul-molekul yang baru, pembentukan ikatan tadi ya. Ya, sampai sini ya. Nah, makin kuat ikatannya, berarti makin besar juga energi yang diperlukannya. Kita lihat dulu nih. Jika ada suatu reaksi seperti ini, A dan B bereaksi menghasilkan C dan D ya. Berapa sih harga delta H untuk reaksi ini? Nah, jika si A dan si B ini adalah suatu senyawa kovalen atau terbentuk berdasarkan ikatan kovalen ya, maka berlaku yang energi ikatan tadi. Nah, bagaimana reaksi ini berlangsung? Maka A dan B terjadi pemutusan ikatan terlebih dahulu. Jadi untuk bereaksi A dan B supaya bisa bereaksi, maka di dalam diri A ikatan-ikatannya diputuskan terlebih dahulu, kemudian di dalam diri B juga ikatannya diputuskan dulu. Maka kalau sudah terputus ikatannya, maka ini bisa bereaksi dengan ini, nanti membentuk C dan D. Jadi C dan D itu akan terjadi pembentukan ikatan. Ya, sampai sini ya. Nah, jadi reaksi kimia itu berlangsungnya seperti ini. Jadi kalau A dan B ini suatu senyawa kovalen ya, maka terjadi pemutusan ikatan dulu, baru terjadi pembentukan ikatan. Seperti apa pemutusan ikatan tersebut? Saya kasih contohnya ya. Misalnya zat A ini suatu senyawa kovalen ya, maka dituliskan
misalnya CH4. CH4, ikatan yang ada di dalam CH4 itu seperti apa? Kalian harus digambarkan ikatannya ya. Ingat, 1C tangannya 4, masih ingat ya, di senyawa hidrokarbon. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini diisi oleh H semuanya. Jadi ada berapa ikatan nih antara C dengan H di dalam molekul CH4? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 ikatan CH yang diputuskan ya. Nah, energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom CH ini dalam satu molekul CH4 ini ya, itu dinamakan energi ikatan. Jelas sampai sini energi ikatan? Nah, besarnya energi ikatan yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom ini itu ada datanya, ada data tabelnya ya. Nah, seperti ini di buku-buku juga ada ya. Nah, di sini dalam kilojoule per mol, dari secara internasional di sini ya. Nah, ini daftar atau harga beberapa energi ikatan ya. Kita lihat nih, ikatannya ikatan kovalen, ada yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3, masih ingat ya. Nah, kalian lihat saja nih. Nah, sekarang apa nih artinya? Kita artikan dulu nih. Ikatan antara H dengan H ya. Energi ikatannya 436 kJ per mol. Artinya untuk memutuskan ikatan antara H dengan H dalam 1 mol molekul H2 itu diperlukan energi sebesar 436 kJ. Jelas sampai sini ya. Nah, kita cek lagi yang lain. Ikatan antara C dengan H, satu ikatan C dengan H itu untuk memutuskan satu ikatan antara C dengan H diperlukan energi sebesar segini. Jelas ya. Nah, kita lihat sini. Untuk menentukan untuk memutuskan ikatan antar atom C dan O ya, itu diperlukan ini rangkap 2 ya, diperlukan energinya sebesar 741 kJ per mol. Jelas artinya ya. Nah, sekarang kalian lihat antara C dengan C itu bisa tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Ternyata pemutusan ikatannya berbeda ya. Nah, berarti mana nih yang paling kuat? Nah, kita lihat. Untuk memutuskan ikatan rangkap 3 berarti lebih susah memutuskannya ya. Diperlukan energi lebih besar daripada memutuskan ikatan rangkap 2 ya. Jelas sampai sini ya. Semakin besar energi yang diperlukannya berarti semakin kuat ikatan ini. Nah, kalau semakin kuat ikatannya berarti kan semakin susah untuk diputuskannya, maka untuk memutuskannya diperlukan energi yang sangat besar. Jelas sampai sana ya. Nah, inilah data-data energi ikatan untuk tiap ikatan antar atomnya ya. Kalian bisa lihat tabelnya, ini sumbernya ya. Untuk menentukan delta H suatu reaksi dengan menggunakan data harga energi ikatan, harganya ada di sini ya. Kita lihat nih, harga energi ikatan dapat dipakai untuk menentukan delta H suatu reaksi.
yang tadi ya. Nah, jadi ini terjadi pemutusan ikatan, di sini terjadi pembentukan ikatan ya. Nah, jadi reaksi kimia itu berlangsungnya seperti ini ya di dalamnya ya. Jadi antara A dan B terjadi pemutusan dulu. Nah, kalau sudah begitu untuk menghasilkan C dan D, maka di sini ada pembentukan ikatan ya. Berapa sih harga delta H-nya? Maka delta H suatu reaksi dengan menggunakan data energi ikatan, maka rumusnya seperti ini. Delta H suatu reaksi adalah sama dengan jumlah energi ikatan yang diputuskan sebelah kiri nih dikurangi dengan jumlah energi ikatan yang dibentuk di sini ya. Jelas ya. Nah, dengan rumus tersebut, jadi ini rumusnya ini ya, dapat ditentukan juga energi ikatan rata-rata suatu molekul dan energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan. Jadi kalau delta H-nya sudah diketahui, ini delta H-nya misalnya sekian, bisa saja ditanyakan berapa sih untuk memutuskan ikatan antara salah satu ikatan di dalam atom molekul A ini gitu ya. Ya, jadi ini rumusnya ya. Jadi delta H satu reaksi ditentukannya adalah jumlah energi pemutusan ikatan dikurangi jumlah energi pembentukan ikatan ya. Kita lihat contoh soalnya. Dengan menggunakan data harga energi ikatan, hitunglah delta H reaksi yang ini. Nah, bagaimana kalau ada suatu reaksi seperti ini? Ya, ini reaksinya kita lihat, ingat selalu lihat kiri kanannya ya, sudah sama apa belum? Nah, ini sudah sama ya. Jadi ini koefisiennya 4, ini 1, ini 4. Kita bagaimana langkah berikutnya setelah menyetarakan reaksinya? Maka tugas kita adalah menggambarkan ikatan yang ada di dalam CH4. Nah, kalau tidak digambarkan, kita tidak tahu ikatan apa aja yang akan diputuskan di dalam CH4. Ikatan apa aja yang ada di dalam Cl2 ya. Ikatan apa aja yang ada di sini. Nah, jadi langkahnya satu, setarakan dulu reaksinya. Kalau sudah, maka digambarkan ya. Ini terjadi pemutusan, ini terjadi pembentukan ya. Nah, kita lihat nih harus digambarkan ya. Nah, sekarang ini CH4, ini Cl2, berarti Cl dengan Cl ikatan tunggal. Kalau ada 4 berarti ada 4 ikatan Cl dengan Cl-nya ada 4 ya. Kemudian menghasilkan CCl4. C, Cl-nya 4. Ingat, tetap saja 1C tangannya 4. Ini diisi oleh Cl ya. Nah, ini 1, berarti 1. Yang begininya ada 1 ya. Tambah ini 4 HCl. HCl ikatannya tunggal, sini H dengan Cl-nya. Karena ada 4 koefisiennya di sini, berarti ikatan H dengan Cl-nya ada 4. Jelas ya? Nah, jadi hasil reaksi yang ini CCl4 dan HCl itu terjadi berdasarkan pemutusan ikatan yang ada di sebelah kiri ini dulu, baru terbentuk yang ini ya. Kita lihat dulu energi ikatan yang diputuskan. Nah, di sini terjadi pemutusan ikatan siapa aja. Kita lihat semua ikatan yang ada di sini diputuskan ya. Jadi ikatan antara C dengan H yang ini diputuskan, ini diputuskan, ini diputuskan, ini diputuskan. Kalau sama ikatannya C dengan H, maka dikumpulkan, disatukan ya. Kalau beda ya harus dipisah ya. Nah, karena ini
ikatannya sama antara C dan H, ada 1, 2, 3, dan 4, maka kita tulis ikatan yang diputuskannya ada 4 CH ya. Jadi ada 4, kita lihat tadi di tabel C dengan H, energi ikatannya itu sebesar 415 ya. Di sini tidak dituliskan, kalian lihat di tabelnya ya. Kemudian siapa lagi yang diputuskan? Nah, ingat sebelah kiri tanda panah itu terjadi pemutusan ikatan. Jadi selain ini juga sama diputuskan ya. Diputuskan antara Cl dengan Cl-nya ada 4 berarti Cl dengan Cl yang diputuskan ya, ada 4. Berarti kita lihat ada 4 ikatan Cl dengan Cl yang diputuskan ya. Berarti 4 kali, nah harga ini kalian lihat di tabel ya, kalian hitung. Kalau sudah dijumlahkan begini, sudah ya. Nah, inilah jumlah energi ikatan pada pemutusan ikatan. Nah, sekarang kalau ini sudah diputuskan, maka ini bisa bergabung dengan ini, gitu ya. Jelas ya? Nah, ini bisa bergabung dengan ini. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Ini berarti hasil penggabungan atau pembentukan ikatan, ya. Kita cek pembentukan ikatannya ada apa aja yang dibentuk, berarti ini terbentuk ya. CCl, CCl, ini juga CCl, CCl. Karena sama, berarti ada 4 ya, kita kumpulkan. Ada 4 ikatan C dengan Cl, C dengan Cl-nya ada 4, ya ditulis di sini 4 CCl, berarti 4 kali. Nah, harga ini kalian lihat di tabelnya ya. 330, berarti 4 kali ini sekian ya. Nah, selain ini molekul apa lagi yang terbentuk? Nah, ikatannya ini yang terbentuk hasil reaksinya ya. Jadi antara H dengan Cl ikatannya ada 4 buah ya. Nah, jadi ada 4 ikatan H dengan Cl yang terbentuk di sini. Jadi 4 kali. Nah, harga ini lihat di tabel antara ikatan H dengan Cl. Bisa H dengan Cl atau Cl dengan H, pokoknya sama ya. Nah, ini harganya segini, kita hitung ya 4 kali ini. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan ya, harganya segini ya. Nah, kalau masih ada di sini zat yang terbentuknya, maka kalian tambahkan ke sini ya. Nah, inilah jumlah energi pemutusan, ini jumlah energi pembentukan. Berapa sih harga delta H reaksi ini? Maka masukin ke dalam rumusnya ya. Delta H suatu reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan dikurangi jumlah energi pembentukan. Nah, masukin ke sini pemutusan. Ingat, pemutusan ada di sebelah kiri ya. Pembentukan ada di sebelah kanan. Nah, ini jumlah pemutusannya, ini jumlah pembentukan ikatannya. Kalian tinggal menghitungnya ya. Nah, hasilnya negatif 416 kJ. Artinya dalam reaksi ini terjadi pelepasan kalor sebesar 416 kJ ya. Kalau ternyata ini hasil ini adalah positif, maka dipastikan reaksi tersebut endoterm. Ya, sampai sini ya. Nah, itulah cara menentukan harga delta H dengan menggunakan data-data energi ikatan yang ada di tabel tadi ya. Jadi menggunakan data. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, berikutnya nih, hitunglah energi ikatan rata-rata NH
dalam molekul NH3 jika diketahui ini. Ya, kita lihat. Berarti yang ditentukan adalah energi ikatannya, ya, antara N dengan H. Harga delta H-nya ini sudah diketahui. Jadi bisa seperti itu ya. Energi ikatan H dengan H sudah diketahui, N dengan N juga diketahui. Kita lihat reaksi pembentukan gas NH3. Jadi diingatkan kembali karena di sini belum ada reaksinya atau diketahui di sini delta HF NH3, artinya ingat kita harus bisa mengartikan ya. Jadi artinya reaksinya adalah reaksi pembentukan gas NH3. Jadi kita harus bisa menuliskan reaksi pembentukan gas NH3-nya. Ingat, reaksi pembentukan berarti NH3-nya harus ada di sebelah kanan ya. NH3 terbentuk dari apa? N dan H ya. Jadi reaksinya seperti ini. NH3 dibentuk dari unsur-unsurnya. Ada N2 dan ada H2 ya. Nah, ini kalau kita lihat ini harusnya 1 ya, karena delta HF itu untuk 1 mol ya. Nah, kenapa di sini 2? Ini sudah disetarakan. Coba kita lihat ya, kalau ininya 1, berarti sini NH3. NH3 terbentuk dari N dan H. N itu harus N2 di sini. Ingat ya, gas N2 di alam adanya gas N2 bukan N saja. Kemudian H juga tidak H saja tapi H2 ya. Jadi kalau ininya 1 nih NH3, ini berarti N2 dan H2 ya. Nah, di sini N-nya 1, ini N-nya 2. Berarti di sini kan harus 1. Berarti di sini kali setengah ya, kali setengah nih di sini. Nah, untuk H2 di sini H-nya 3, di sini H-nya 2, berarti harus kali berapa nih? Di sini 3, di sini 2, berarti harus kali 1,5 ya, 3/2. Nah, 1,5 kali 2 itu 3 ya, jadi 3/2. Nah, karena ada ada pecahan, maka dikalikan semua penyebutnya dengan koefisiennya dengan penyebutnya. Penyebutnya 2 tadi, ini setengah ya, ini 3/2, penyebutnya 2, jadi semua dikalikan 2 ya. Jadi ini setengah kali 2, 1, 3/2 kali 2, 3 ya. Nah, ini tadi 1 kali 2 jadi 2. Nah, harga delta H-nya pun dikali 2 nih. Jadi ini kan untuk satunya ya, 46,3, maka dikali 2 ya, jadi 92,6 kilojoule. Ya, ini karena ini sudah dipelajari, jadi kalian harus kalau mengerjakan soal diingatkan harus dibaca dulu baik-baik ya, kemudian diingat-ingat lagi apa yang sudah dipelajari. Nah, boleh nggak tadi di sini setengah, di sini 3/2, di sini 1? Boleh, tapi harga ini 46,3 di sininya berarti boleh ya. Nah, ini seperti ini dikarenakan supaya mudah saja. Kita lanjutkan. Apa aja yang ada, ikatannya apa nih harus digambarkan ya. N dengan N. N dengan N itu rangkap 3, masih ingat ya. Kemudian H dengan H itu tunggal. Nah, di sini sudah ada. Makanya diketahui ini juga pasti di sini ada ya. Kita lihat, ini terjadi pemutusan ikatan, di sini terjadi pembentukan ikatan NH3. Oh iya ya, ini tidak dituliskan ya. Harusnya dituliskan di sini ya. NH3 ya, sebentar.
N dengan N itu rangkap 2, H dengan H itu tunggal ya, seperti ini. Nah, NH3 berarti N, H-nya 3, ke sini 1, ke sini 1, ke sini 1 ya. Jadi di dalam NH3 ada 3 ikatan N dengan H-nya ya. Harusnya dituliskan ya. Nah, sekarang penentuan delta H reaksi ini sebentar, bukan penentuan delta H ya, sebab delta H-nya sudah ada nih ya. Nah, yang ditanyakan ikatan N dengan H, berarti yang ada di sini ya, jelas ya. So, kita lihat nih rumusnya. Delta H suatu reaksi ini jumlah energi ikatan pemutusan ikatan dikurangi jumlah energi pembentukan ikatan ya. Nah, delta H reaksi ini sudah ada di sini, kita masukin nanti ke sini ya. Nah, berapa energi pemutusan ikatan yang ada di dalam N dengan N. Sini N dengan N hanya satu ikatan, koefisiennya 1, jumlahnya. N dengan N itu rangkap 3 ya, kalian ingat kembali. Makanya ada 1 ikatan N dengan N ditambah 3 ikatan H dengan H. Ini yang diputuskan, kemudian dikurangi ini yang dibentuk. Tadi sudah diinformasikan bahwa NH3 ikatannya N ya, ke sini H, ke sini H, dan ke sini H gitu ya. Jadi ada 3 NH yang terbentuk ya. Nah, jadi ada 3 NH yang terbentuk. Karena di sini koefisiennya 2, maka di sini juga 2. Jelas ya. Nah, yang ditanyakan itu ini. Ini sudah ada diketahui, ini sudah ada diketahui, delta H-nya juga sudah diketahui, ini ya. Yang ditanyakan ini ya, bisa ya. Ya, kita masukin harganya. Ini negatif 92,6 ya. Nah, ini N dengan N karena 1, maka masukin harganya ke sini ya. Ini 3H dengan H. H dengan H ada 3. Nih, 3 koefisiennya tadi 3. Nah, kalau tadi ininya 1, berarti 3/2 atau 1,5. Maka di sini kali 1,5 gitu aja ya. Nah, kemudian ini energi pemutusannya sudah, energi pembentukannya berarti NH-nya tadi di dalam NH3 ada 3 ya, 3 ikatan NH. Nah, molekul NH3-nya ada 2. Berarti 2 kali ikatan 3NH3 ini berarti di dalam 2 molekul NH3 ada 6 ikatan NH. Jelas ya? Ini yang dicari ya. Berarti ini harus dipindah ke sebelah kiri. Sebelah kiri ini dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan, ini pindah ruas ke sini jadi positif. Bisa ya. Nah, yang dicari adalah NH. 1 NH berarti ya. Kita lihat lagi nih. NH aja berarti ini jumlahkan berapa, hasilnya segini. Karena yang dicarinya 1 NH ya. Ini ada 6, berarti dibagi 6. Hasilnya segini ya, 391,1 kilojoule. Jadi energi ikatan rata-rata NH-nya segini. Jelas sampai sini ya. Nah, itulah ada 2 ya. Yang satu menentukan harga delta H-nya, yang satu lagi menentukan salah satu ikatan yang ada di dalam reaksi ini, dalam suatu zatnya. Sudah diberikan contoh-contohnya ya, kalian tinggal latihan. Nah, ini ada contoh yang ketiga, kalian pelajari ya, sama nih. Nah, ini reaksi yang tadi, soal yang barusan nomor 3, reaksinya ini
gambar ikatan dari reaksi yang terjadi di sini ya. Nah, kalian kerjakan saja ya. Nah, ini latihan soalnya. Silahkan kalian coba-coba ya, diskusikan dengan temannya. Tadi sudah ada contoh-contohnya ya. Mudah-mudahan penentuan delta H dengan menggunakan energi ikatan ini dapat dipahami ya. Jadi kita sudah belajar menentukan harga delta H dengan keempat cara ya. Masing-masing punya khas masing-masing ya. Insya Allah kalian kalau latihan insya Allah bisa ya. Ingat dikerjakan ya. Sampai sini dulu untuk penentuan harga delta H, berarti sudah selesai keempat caranya ya. Sampai sini kita lanjutkan nanti berikutnya.